Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan memaparkan serta mempresentasikan tugas dari mata kuliah perkembangan peserta didik. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nada Mutaina ya. Saya Vicky Ainur Pris. Saya Salma Febrianti. Saya Putri Zara Adinia. Perkenalkan, nama saya Prawira Surya Syaputra. Saya Dani Trisha Putra. Dan selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini kita akan memaparkan terkait bab 6, yaitu perkembangan masa kanak-kanak awal dan karakteristik perkembangan anak usia dini, di mana terdapat 3 bagian. Di antaranya, bagian pertama adalah perkembangan anak-anak awal, dilanjut pada bagian kedua adalah tugas-tugas perkembangan, dan yang terakhir implikasi tugas perkembangan pada pendidikan. Masuk pada bagian pertama, yaitu perkembangan anak-anak awal. Terdapat 4 hal yang memengaruhi perkembangan anak-anak awal. Yang pertama adalah 1. Perkembangan fisik pada masa kanak-kanak awal. Bagian A, pertumbuhan tinggi dan berat badan. Pertumbuhan masa kanak-kanak awal tidak terjadi sepesat pada masa bayi. Pada tahun pertama, bayi tumbuh pesat. Pada tahun kedua, pertumbuhan mulai melambat. Dan pada tahun ketiga, pertumbuhan semakin melambat. Pada masa kanak-kanak awal, rata-rata anak bertambah tinggi 6,25 cm setiap tahunnya dan bertambah berat 2,5 sampai 3,5 kg setiap tahun. Pada usia 6 tahun, berat harus kurang lebih mencapai 7 kali lebih berat pada waktu lahir. Postur tubuh anak pada masa kanak-kanak awal ada yang berbentuk gemuk, berotot, ada juga yang relatif kurus. Tulang dan otot anak mengalami tingkat pengerasan yang bervariasi pada bagian-bagian tubuh. Selain itu, terdapat 4-6 bulan pertama dari awal masa kanak-kanak. 4 gigi bayi yang terakhir yakni geraham belakang muncul. Bagian B yaitu perkembangan motorik. Awal masa kanak-kanak merupakan masa yang paling baik untuk mempelajari keterampilan tertentu. Karena anak senang mengulang-ulang, pemberani, dan cepat belajar. Mereka biasanya mengembangkan keterampilan tangan dan kaki, seperti berpakaian, makan, melempar, dan menangkap bola antara usia 6 dan 5 tahun. Keterampilan kaki melibatkan belajar melompat, berlari, memanjat, dan bahkan bersepeda, roda 3 atau berenang sejak usia 3-4 tahun. Pada usia taman kanak-kanak, anak-anak seharusnya sudah bisa mandi dan berpakaian sendiri, serta melakukan aktivitas seperti mengikat tali, sepatu, menyisir rambut, dan menggambar. Poin C yaitu implikasi pada pendidikan. Sebagai pendidik, perlu memperhatikan keseimbangan gizi agar pertumbuhan anak terjamin. Fokus pada pengembangan motorik, tangan, dan melibatkan kemandirian sehari-hari, dan penggunaan alat seperti gunting, pensil, dan krayon. Stimulasi perkembangan motorik kaki dapat dilakukan melalui berbagai permainan, seperti sepeda roda 3, bermain bola, dan aktivitas yang melibatkan kaki. Bagian 2 yaitu perkembangan intelektual pada masa kanak-kanak awal. A. Perkembangan kognisi. Menurut teori perkembangan kognitif Piaget, anak pada masa kanak-kanak awal berada pada tahap perkembangan praoperasional, yaitu 2-7 tahun. Pemikiran pada tahap praoperasional masih belum terorganisasi dengan baik. Pada tahap ini, mereka mulai menguasai fungsi simbolis, bermain pura-pura, dan bahasa menjadi lebih sistematis. Ciri berpikir pada tahap praoperasional melibatkan tingkah laku imitasi, egosentris, pemikiran yang sentralis, ketidakmampuan berpikir secara dibalik, dan cenderung berpikir statis. Kesimpulannya, pada tahap ini cara berpikir anak masih banyak kekurangannya. B. Yaitu perkembangan bahasa dan bicara. Bahasa dibutuhkan untuk komunikasi. Setiap bahasa memiliki ciri khas tersendiri. Bahasa hewan dipengaruhi oleh insting, misalnya bahasa kucing. Dalam pembahasan di sini, bahasa yang dimaksud adalah bahasa tutur kata yang dapat dimengerti oleh sesama manusia. Pengembangan bahasa anak dapat diaktifkan oleh orang-orang terdekat seperti orang tua, saudara, pengasuh, dan guru. Karena anak belajar bahasa melalui peniruan, interaksi aktif dengan orang di sekitarnya, menggunakan bahasa yang benar dapat mempercepat perkembangan bahasanya. Metode seperti bercerita, menceritakan kembali, bermain sosiodrama, dan berbagai pendekatan lainnya dapat diterapkan untuk mengembangkan bahasa anak. 3. Perkembangan sosial emosional pada masa anak-anak awal. Di sini terdapat 8 poin. Saya akan menjelaskan 4 poin pertama dan dilanjutkan oleh rekan saya. Pertama, bermain dan pendidikan.
Pada masa prasekolah, ada peralihan pola bermain anak-anak dari permainan soliter ke permainan paralel. Permainan sosiodrama bermain pura-pura menjadi sangat kompleks dan imajinasi anak-anak akan berkembang secara luar biasa. Hal ini yang penting ialah anak membutuhkan waktu, ruang, dan kebebasan untuk mengembangkan permainan mereka. Sehingga sebagai pendidik anak usia dini perlu mengetahui bahwa bermain adalah medium atau sarana belajar yang luar biasa ampuhnya bagi anak-anak kecil. Lalu yang kedua, otonomi dan inisiatif. Anak prasekolah dalam perkembangan sosialnya berada pada peralihan dari tahap otonomi versus rasa malu dan ragu-ragu ke tahap inisiatif versus rasa bersalah. Sebagai pendidik perlu mendorong anak menggunakan inisiatifnya pada pengalaman sehari-hari, misalnya menentukan pilihan menu pada waktu makan, serta fleksibilitas melakukan aktivitas dalam rumah ataupun di luar rumah. 3. Perasaan tentang diri dan pendidikan. Pada saat berinteraksi dengan orang lain, anak-anak akan mengembangkan self-esteem, penghargaan diri. Tugas orang dewasa atau pendidik ialah membantu anak untuk mengembangkan perasaan diri yang realistik dan seimbang tentang diri mereka. 4. Hubungan teman sebaya. Anak yang populer umumnya mampu menginterpretasi, memprediksi, dan merespon perilaku orang lain. Apabila anak mengalami kesulitan bergabung dengan teman-teman sebayanya, pendidik dapat bertindak sebagai model dengan memberikan contoh bagaimana cara berpartisipasi dan bergabung dalam kelompok permainnya. 5. Konflik sosial. Apabila seorang anak tidak dapat mengatasi konflik sosial secara verbal, maka ia akan beralih menggunakan kekerasan fisik untuk mengatasinya. Dalam hal ini, pendidik perlu membantu anak bagaimana cara mengungkapkan perasaannya secara verbal dan mengatasi konflik sosial yang ada secara verbal pula. 6. Perilaku prososial. Perilaku prososial terlihat apabila anak menunjukkan empati atau altruism. Anak-anak prasekolah sering menunjukkan perilaku agresif untuk mempertahankan mainannya. Sebagai pendidik, penting untuk memberikan model tentang perilaku prososial kepada anak-anak tersebut. 7. Ketakutan anak. Pada masa ini, anak sudah mampu menggunakan bahasa. Pendidik dapat membantu anak dalam mengendalikan emosinya dengan diskusi dan strategi. 8. Pemahaman gender. Menjelang usia prasekolah, anak sering menerapkan sejumlah hukum-hukum gender seperti anak perempuan tidak dapat menjadi polisi. Hukum-hukum demikian sering mencerminkan pemahaman yang kurang benar tentang perbedaan biologis antara wanita dan laki-laki, dan sekaligus merupakan informasi yang stereotip. Pendidik anak usia dini mempunyai peranan penting untuk membantu anak mengembangkan kesadaran dan gender mereka masing-masing, dan memberikan lingkungan di mana stereotip tentang gender ditentang. 4. Perkembangan moral. Perkembangan moral pada masa kanak-kanak awal dan implikasinya pada pendidikan melalui interaksi anak dengan orang lain. Anak akan sampai pada perkembangan sejumlah pemahaman sosial. Mereka memahami norma seperti mengatakan tolong dan terima kasih yang membantu mereka dalam mendapatkan objek yang mereka inginkan. Ketika anak berinteraksi, mereka akan berhubungan dengan konsep tentang keadilan, kejujuran, kewajiban, dan kebaikan. Para pendidik dapat membantu anak mengembangkan pemahaman moral dengan memberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan teman sebayanya, mendorong diskusi, serta negosiasi tentang masalah-masalah yang terjadi antar mereka untuk mendorong anak mengambil sudut pandang orang lain. Anak-anak prasekolah mulai menyadari sudut pandang orang lain dan memahami konsep kebohongan. Pada usia 4-8 tahun, anak-anak mengembangkan pemahaman tentang persahabatan, keadilan, kejujuran, kewajiban, otoritas, dan hukum sosial. Masuk pada bagian kedua, yaitu tugas-tugas perkembangan, seperti fase perkembangan sebelumnya dan juga fase-fase yang lain. Maka, menurut Havikhurst, fase kanak-kanak awal ini juga disertai tugas-tugas perkembangan yang perlu dilakukan oleh seorang anak dengan baik. Adapun tugas-tugas perkembangan pada masa kanak-kanak awal ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah belajar perbedaan dan aturan-aturan jenis kelamin. Yang kedua, kontak perasaan dengan orang tua, keluarga, dan orang-orang lain. Yang ketiga, pembentukan pengertian sederhana meliputi realitas fisik dan realitas sosial. Dan yang terakhir, belajar apa yang benar dan apa yang salah. Perkembangan kata hati. Dan bagian terakhir adalah indikasi tugas perkembangan pada pendidikan. Pada pendidikan anak, perlu mengenal secara fisik adanya perbedaan jenis kelamin antara anak perempuan dengan anak laki-laki. Selain itu, anak perlu diajarkan berperilaku dalam batas-batas yang disetujui masyarakat sesuai dengan peran jenisnya. Anak-anak juga harus diperkenalkan pada keterampilan sosial sederhana seperti kapan mengatakan terima kasih, maaf, tolong, dan sebagainya. Dengan bantuan dan bimbingan orang dewasa, anak diperkenalkan pada konsep-konsep sederhana tentang realitas alam, baik mengenai benda hidup maupun benda mati. Sekian dari kami, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau pemaparan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.